Nama saya Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm. Tujuan saya ada di sini hari ini adalah sangat penting. Kenapa saya bilang penting? Saya tidak mau pemimpin negara dan Kapolri hanya memberikan janji manis. Ya, Presiden bilang silakan ya kan laporkan apabila ada kejahatan. Bapak Presiden juga bilang bahwa aparat penegak hukum jangan gigit yang benar, tapi gigitlah yang salah. Kapolri ketika menjadi Kapolri di DPR, dia langsung bilang, dia berjanji bahwa hukum tidak akan lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Perkembangan apa yang KPK dapat? Sejujurnya tidak ada perkembangan, masih sama aja, karena kan kita sebenarnya pengennya bukan hanya Bapak HS dan juga para tersangka itu, hanya 2-3 orang itu yang diperiksa. Kita pengen banget nih keluarga-keluarganya juga diperiksa, seperti kasusnya Indra Kents yang benar-benar diusut sampai ke keluarganya, ke mertuanya dan segala macam. Dan maksudnya kalau misalnya emang nggak ada masalah apa-apa, aku rasa kalau misalnya dicek juga nggak akan ada masalah. Kalau misalnya benar ya, tapi kalau misalnya memang ternyata ada di salah satu dari mereka, ya boleh kembaliin. Itu kan juga semuanya para korban juga bekerja dan itu juga uang halal. Jadi katanya kerugian lebih besar dari Setelah aku juga agak bingung nih karena desas-desusnya kayak dari awal katanya 14T, 15T, sekarang 30T, aku juga kurang ngerti. Yang pasti yang setahu aku sama 2 tahun ini adalah 14T. Kami kasih ke kepolisian, tapi kata jaksa mereka nggak pernah menerima dari kepolisian. Jadi kita nggak tahu miss-nya benar seperti kata Ketua IPW Pak Sugeng, 2 Menko Polhukamnya harus turun mendudukkan keduanya ini agar supaya bisa P21, karena kalau nggak P21 secara hukum acara adalah kalau selalu dikembalikan itu nanti polisi akan melakukan gelar perkara yang dimana nanti ujung-ujungnya di SP3. Karena kenapa? Nggak bisa P21 gitu. Jadi KUHAP itu seperti itu, biasanya gelar perkara khusus. Kalau 3 kali 4 kali dikembalikan itu polisi akan melakukan gelar perkara. Ada apa ini kasus kok nggak bisa naik di situ ya. tadi datangin aja nggak datangin apa yang akan kita apakah saudara korban itu harus begini caranya? Oh iya. Ya, teman-teman, saya Vian dari LQ Indonesia Law Firm ingin menjelaskan dan menerangkan tentang sidang KSP Indosuria yang tidak lain terdakwanya adalah HS dan JI pada Rabu 21 Desember 2022 kemarin lah, teman-teman. Sidang itu sempat terjadi kericuhan antara para korban KSP Indosuria dengan petugas keamanan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sidang tersebut ricuh yang disebabkan dari keterangan Hendry Surya. Dia menjelaskan bahwa
HS ini sudah mengembalikan uang kerugian para korban KSP Indosuria melalui jalur homologasi. Ya, kita tahulah jalur homologasi. Jalur homologasi adalah kesepakatan perdamaian di PKPU, maksudnya di perkara yang di PKPU. Dan kita juga tahu PKPU itu apa. PKPU tujuannya untuk menghilangkan dampak atau menghilangkan proses pidananya supaya tidak dapat dipidana tuh pelaku-pelaku TPPU itu tersebut. Ada seorang ibu-ibu juga yang teriak-teriak, ya namanya korban, dia awam hukum, dia nggak tahu mekanisme tentang pengadilan harus seperti apa. Jadi begini, ada dilansir dari kompas.com juga, ibu-ibu berteriak, "Pak Hakim, tolong beri saya kesempatan untuk berbicara kepada Hendry Surya agar supaya mengembalikan uang kami yang telah dimakan oleh Hendry Surya." Nah gitu teman-teman, dia sambil nangis loh ibu-ibu itu. Dan Hakim menolak itu teman-teman. Padahal seharusnya karena dia korban teman-teman, seharusnya diberilah kesempatan untuk bicara. Karena menurut kami sah-sah aja dia berbicara di depan pengadilan, di depan media atau di depan khalayak ramai tentang kerugian yang diderita para korban Indosuria ini. Karena nggak sedikit ini teman-teman. Kejaksaan juga dalam press release-nya menemukan kerugian sebesar 106 triliun yang saat ini masih dalam pantauan kejaksaan. Juga ada aset yang diduga di KSP Indosuria mencapai 44 triliun. Itu dilansir dari kompas.com juga yang saya ketahui ya. Dan ada berita menarik lagi. Ini sebenarnya bukan berita sih, mau saya sampaikan saja sih. Dari informan saya atau informan kami dari LQ Indonesia Law Firm, yang saya ketahui sebelumnya HS saat ini ditahan di rutan Salemba. Tetapi menurut informan saya yang saya katakan tadi, saat ini dia sudah ditahan atau patut diduga ditahan di rutan kejaksaan teman-teman. Bayangkan, bisa loh seperti itu, bisa. Jadi begini, para korban atau pengacara para korban patut menduga ada apa ini, kok dari rutan Salemba bisa pindah ke kejaksaan, rutan kejaksaan. Sedangkan ya kita tahu lah, kalau bukan orang yang punya power atau punya duit, nggak bisa kayak gitu teman-teman. Yakin 1000% yakin nggak bisa teman-teman. Dugaan ini mengacu pada seolah-olah atau patut diduga persidangan ini bobrok teman-teman. Seolah-olah jaksa membela para korban, hakim memutus sebuah perkara. Kalau kita tahu porsinya lawyer HS dan J ini membela mereka, ya kita hargailah. Kalau saya pribadi, mohon didengarkan suara saya baik-baik. Saya pribadi patut menduga ada sebuah upaya di luar upaya hukum untuk membuat pasal dalam tuntutan yang akan dibacakan oleh jaksa JPU nanti pada waktu sidang setelahnya. Belum tahu ini kapan, saya juga belum tahu, kami juga belum tahu, untuk menghilangkan tindak pidana TPPU-nya. Jadi kita juga boleh loh patut menduga hal seperti itu. Karena apa? Kita tahu hukum di Indonesia ini masih belum bisa bersih atau murni
atau berpihak kepada para korban, atau berpihak kepada para orang yang lemah, atau juga belum berpihak kepada orang-orang yang tidak punya resource. Tetapi sampai kapanpun, sampai titik darah penghabisan, khususnya LQ Indonesia Law Firm akan berupaya semaksimal mungkin, teman-teman. Tunggu saja dalam video selanjutnya nanti, karena saat ini mungkin Pak Alvin masih belum bisa bicara di media sosial. Ya, kita tahu Pak Alvin yang biasa bicara di media sosial terkait perkara-perkara yang ditangani oleh LQ Indonesia Law Firm saat ini sedang ditahan dalam perkara, ya kita tahu perkara seperti itulah, seolah-olah didiskriminalisasi. Mungkin saya nanti setelah keluar lagi, mungkin saya juga bisa kena, tapi saya nggak takut, teman-teman, karena prinsip di LQ Indonesia Law Firm nggak ada rasa takut, mati pun juga nggak takut, itu aja. Seandainya saya nanti juga kena, mungkin, dan nggak bisa bicara di media sosial, mungkin akan ada muncul lagi bibit-bibit seperti kami, para pengacara seperti di LQ Indonesia Law Firm ini, teman-teman. Jadi jangan khawatir. Ya, sementara cukup sih dari itu. Cukup itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan. Tunggu update perkembangan dari kami LQ Indonesia Law Firm terkait sidang-sidang Henry Surya dan sidang-sidang para korban lainnya. Bukan hanya sidang sih, masih ada yang masih proses di kepolisian. Itu nanti akan diupdate secara berkala, teman-teman. Terima kasih sudah mau mendengarkan apa yang saya bicarakan, teman-teman. Doakan kami di LQ Indonesia Law Firm supaya maksimal dan supaya tidak ada halangan dalam menuntaskan perkara-perkara LQ Indonesia Law Firm agar selesai dengan baik untuk para klien-klien LQ Indonesia Law Firm khususnya.